Silakan Pak Vicky. Ya, masih ketutup ini goit nih. Kata sambutan dulu, Fik, dari Iya, keluarga. Ya. Baiklah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah keluarga sektor pelayanan 11 Jemaat GPB Jatipon pada malam hari ini. Selamat malam, Shalom. Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, Bapak Stephen Pati bersama istri Lea dan anak-anak, terutama Luis yang selalu membantu di dalam ibadah keluarga setiap hari Rabu. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang sudah hadir di dalam ibadah ini walaupun secara daring, untuk Bapak Diaken Permanen Purba dari sektor pelayanan 6. Terima kasih Pak Purba sudah hadir. Baiklah, sebelum kita masuk di dalam ungkapan situasi, kami persilakan untuk Bapak Stephen Pati memberikan sambutannya. Ya, terima kasih. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih karena malam hari ini boleh hadir di ruang Zoom. Kita ikut ibadah virtual, ibadah rumah tangga. Teristimewa juga bagi pelayan firman Bapak Permanen Purba yang boleh juga hadir, yang telah mempersiapkan diri. Kiranya ibadah rumah tangga malam hari ini boleh berjalan seturut dan sekendak daripada Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Saya rasa cukup ya. Saya kembalikan kepada liturgos. Silakan Pak Vicky. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, baiklah kita akan masuk di dalam saat teduh. Amin. Kehidupan manusia selalu tidak terlepas dari hal makanan dan minuman. Hal ini membuktikan bahwa itulah kebutuhan pokok kehidupan manusia. Sebagaimana makanan dan minuman merupakan hal yang penting dalam hidup manusia, maka Yesus yang digambarkan sebagai roti hidup di dalam Alkitab juga merupakan kebutuhan penting bagi rohani orang percaya. Gambaran Yesus sebagai roti hidup hendak menegaskan bahwa Dialah pusat tujuan hidup manusia. Dialah santapan rohani yang memberi manusia hidup kekal. Hal ini ditegaskan oleh Yesus sendiri dengan mengatakan bahwa Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Yesus hendak menunjukkan bahwa Suara nggak ada, Pak. Pak Vicky ke unmute Pak, suaranya sebelah bawah. Dah. umat Tuhan di minggu-minggu Prapaskah ini
Mari kita menghayati kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang membutuhkan Yesus sebagai kekuatan hidup kita. Kita jadikan Dia sebagai pusat kehidupan kita dengan kesediaan diri untuk hidup mengandalkan Dia di sepanjang kehidupan yang kita jalani. Mari menghadap Allah dengan hati yang penuh pertobatan dan penghayatan akan sengsara Kristus Yesus bagi kita. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, yang kami sembah dan kami muliakan melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Tuhan izinkan kami berada di minggu-minggu sengsara Yesus Kristus, mampukan kami untuk menghayatinya, sehingga hati yang penuh pertobatanlah yang kami persembahkan kepadamu. Sehingga melalui kehidupan kami yang kudus dan benar di hadapan-Mu, banyak orang datang beriman kepada Tuhan Yesus. Bersama jemaat Tuhan, kami hendak menghayati persekutuan dengan-Mu melalui nyanyian, doa, dan firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkati ibadah kami saat ini. Ya Bapa pengasih, dengarlah doa kami. Amin. Kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14. Kita akan baca secara responsoria. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya,
Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Hai, tanggalkan jubah dosa tercemar hingga kau jadi putih bersih. Tersedia sumber air yang jernih, jiwa kotor menjadi bersih. Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Bapak Ibu, kita masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelum kita masuk ke pelayanan firman, mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau masih berkenan mengumpulkan kami. Kami mau beribadah Bapa, meskipun ibadah ini kami lakukan secara virtual. Kau berikan kami Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca, firman yang kami dengar, dapat menambah pengetahuan kami, terutama menambah iman percaya kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang kami sampaikan kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Imamat 24 ayat 5 sampai dengan 9. Imamat pasal 24 ayat 5 sampai dengan 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop roti sajian. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun. 6 buah susun, 6 buah disusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel, suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus,
itulah bagian maha kudus baginya. Dari segala korban api-apian Tuhan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Salam. Salam. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Bapak Ibu, meskipun ada beberapa di antara kita yang sudah mengenal saya terlebih dahulu, saya kira tidak salahnya kalau secara formal saya memperkenalkan diri. Nama saya Permanen Purba. Saya dari sektor pelayanan 6. Dari nama saja sudah ketahuan saya dari mana itu kalau ada purbanya, kan begitu ya. Pak Agus barangkali sudah tahu. Bapak Ibu, pada malam hari ini, Rabu tanggal 9 Maret 2022, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kesempatan. Sehingga kita masih bisa beribadah bersama-sama, meskipun ibadah ini kita laksanakan secara virtual, karena dunia masih diliputi oleh pandemi COVID-19. Di tempat lain barangkali ada orang yang berkeinginan beribadah, namun tidak mempunyai kesempatan. Sebaliknya mungkin ada juga orang mempunyai kesempatan, tapi tidak juga mempunyai keinginan beribadah, atau barangkali kesehatan yang terganggu. Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita baca dan dengar bersama tadi, bahwa firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, seperti juga tertulis dalam SBU, diambil dari kitab Imamat, dari kitab Perjanjian Lama, pasalnya 24, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-9, dengan tema 12 roti bundar. Untuk merefresh ingatan kita, sekedar merefresh ingatan kita aja, kitab Imamat adalah bagian dari 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dalam bahasa Ibrani, kitab ketiga dari Taurat ini, kitab Imamat ini disebut Wayikra, yang artinya ia memanggil. Kata ia, Tuhan, adalah kalimat pertama dalam kitab Imamat, sebagaimana disebutkan dalam kitab Imamat pasal 1 ayat 1, di situ dituliskan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Jadi arti Wayikra ini adalah ia memanggil. Kitab Imamat ini berisi peraturan peribadatan dan upacara keagamaan bangsa Israel pada zaman dahulu. Juga untuk para imam, dalam hal ini kaum Lewi, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peribadahan. Kitab ini menjadi petunjuk, dan petunjuk tersebut menyangkut tentang ibadah dan upacara. Sikap yang harus dipelihara oleh umat Allah jika mereka ingin adanya persekutuan
dengan Allah. Dalam kitab ini dicatat secara khusus perintah Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Yang menjadi pokok dalam kitab ini adalah kesucian Tuhan, kekudusan Tuhan. Dan bagaimana manusia harus hidup beribadah supaya tetap mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Petikan yang paling terkenal dalam kitab Imamat ini adalah apa yang oleh Yesus disebut sebagai perintah utama yang kedua, yaitu cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu dapat kita baca dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 18 yang menyatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Itulah yang dinyatakan dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 18 yang intinya adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Siapa penulis kitab Imamat ini tidak secara spesifik disebutkan dalam kitab ini. Namun para ahli berpendapat bahwa kitab Imamat ini ditulis oleh Musa. Dalam pasalnya yang terakhir, dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-27, pasalnya yang terakhir, dan ayatnya yang ke-34 dikatakan, itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Bapak Ibu, itulah secara singkat sekilas tentang kitab Imamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui Musa, umat diperintahkan Tuhan untuk membuat 12 roti bundar yang terbaik. Ukuran atau takaran roti itu sesuai dengan ketetapan Tuhan. Pada setiap hari Sabat, 12 roti itu diletakkan di meja dari emas di hadapan Tuhan. Roti bundar yang berjumlah 12 itu sebetulnya merupakan simbol dari 12 suku Israel yang hidupnya secara mutlak bergantung pada pemeliharaan Allah. Karena itu Israel perlu menyadari bahwa sebagai umat mereka hidup di hadapan Allah dan konsekuensinya mereka harus selalu hidup dalam penyerahan diri kepada Allah. Menyiapkan 12 roti bundar seperti itu merupakan kewajiban mereka sebagai umat untuk persembahan kepada Allah. Pada setiap hari Sabat, roti itu harus selalu diganti dengan yang baru. Roti sajian ini sebagian dimakan oleh Harun dan para imam di hadapan Tuhan sebagai simbol persekutuan antara Allah dengan umatnya. Dari simbol ini, kita memahami jalan yang sediakan Allah bagi umat supaya dapat bersekutu dengan Allah sepanjang kehidupan mereka. Simbol 12 roti sajian telah digenapkan dalam diri Yesus. Dialah roti hidup yang telah turun dari sorga memberikan hidup bagi dunia. Bapak Ibu, setiap kepercayaan atau agama mempunyai tata cara atau ritual tertentu dalam ibadah kepada Allah. Misalnya ada ritual dengan memberikan sesaji berupa makanan atau buah-buahan. Tujuannya adalah untuk menyenangkan Allah. Imamat juga mengenal roti sajian dalam ibadah umat Israel. Roti tersebut bahkan harus dari tepung terbaik. Jumlahnya ditetapkan sebanyak 12.
terdiri dari dua susun yang masing-masing susun ada 6 roti. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya adalah, apakah untuk memberi makan Allah dengan memberikan roti? Dalam Alkitab tidak ada konsep memberi makan kepada Allah. Bukankah Allah adalah pemilik dan sumber dari segala sesuatu? Makanan yang kita makan pun juga adalah berkat Tuhan. Lalu apa artinya? 12 roti itu adalah melambangkan 12 suku Israel. Dan dengan demikian, maknanya adalah bahwa umat Israel mempersembahkan seluruh kehidupannya bagi Tuhan. Hal itu juga sesuai dengan nasihat Rasul Paulus, sebagaimana tertulis dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekilas, perintah Tuhan mengenai roti sajian ini tidak terkait dengan kehidupan orang percaya masa kini. Namun sebenarnya kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa ditemukan 3 hal yang menarik dari roti sajian ini. Yang pertama adalah roti sajian harus disediakan oleh umat Israel. Itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang pertama adalah roti sajian harus disediakan. Yang kedua, roti sajian yang disediakan tersebut, haruslah terbuat dari tepung yang terbaik. Jadi kita harus menyediakan roti sajian. Roti sajian itu bukanlah sembarang roti sajian, tapi roti sajian yang terbuat dari tepung yang terbaik. Dan yang ketiga, sebagian roti dipersembahkan dan sebagian menjadi makanan Harun dan para imam. Itulah 3 makna dari roti sajian tadi. Dari perintah di atas, kita dapat menarik satu prinsip, yakni pelayanan akan berjalan dengan baik dan lancar. Pelayanan akan berjalan dengan tertib kalau umat dan para imam bekerja sama dengan baik. Jadi bukan pelayan saja, bukan imam saja yang bekerja. Jadi harus ada sinergi antara umat dengan para pelayan. Kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. Para pelayan dan umat harus menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. Dua-duanya, Bapak Ibu, pelayan dan umat, harus mereka merasa saling membutuhkan. Kekurangan salah satu pihak adalah kekurangan pihak lain, dan akan membuat pelayanan itu menjadi kurang lancar. Kalau kita ada melihat pelayan atau presbiter di gereja yang kurang baik, kita juga wajib mengingatkan, tapi bukan pada saat beribadah. Mungkin setelah ibadah kita ingatkan bahwa tadi waktu pelayanan ada begini-begini. Artinya pelayan dan umat harus bekerja sama, harus bersinergi. Prinsip yang sama juga berlaku bagi gereja masa kini. Dalam setiap gereja, Allah telah menetapkan sekelompok orang yang melayani di satu pihak, presbiter, multimedia, dan sebagainya.
sedangkan di pihak lain ada jemaat. Semuanya harus saling mendukung, karena masing-masing saling membutuhkan. Semuanya harus saling bersinergi. Jemaat Tuhan, saat ini umat Kristen memang tidak perlu lagi mempersembahkan korban seperti roti sajian sebagaimana disebutkan dalam kitab Imamat tadi, mempersembahkan 12 roti sajian. Namun ada makna simbolisnya. Dan makna simbolis ini telah menjadi memori bagi umat Kristiani, telah menjadi memori bagi kita seluruhnya. Aturan-aturan itu mengingatkan kita bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Dan oleh karenanya, persembahan yang kita berikan pun kepada Tuhan, seyogianya lah yang terbaik. Sebagaimana disebutkan tadi, roti yang disajikan itu juga harus berupa roti yang terbaik, harus dari bahan yang terbaik. Aturan-aturan mengenai pemberian roti sajian itu memang tidak lagi diberlakukan pada kita, terutama pada masa kini. Namun prinsip kekudusannya, prinsip kesuciannya tetap mengikat kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus menyertai kita. Maka cara hidup kita pun harus sesuai dengan firman Tuhan. Baik kita berada di rumah, baik dalam kita bermasyarakat, apalagi kita dalam beribadah, kita harus selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Allah memang tidak anti simbol, karena melalui simbol, kebenaran dan karya Tuhan dapat disampaikan kepada umat. Namun kita perlu menyikapi penggunaan simbol itu dengan lebih arif, dengan lebih bijak. Selama simbol tersebut mengarahkan hati kita untuk mengenal Allah dengan lebih baik di dalam Kristus, simbol itu harus kita patuhi. Karena simbol itu bermakna dalam kehidupan kita, misalnya simbol dalam perjamuan kudus. Kita menerima simbol tersebut dengan hormat dan hikmat. Bapak Ibu, saat ini kita memang masih di pandemi COVID-19. Meskipun katanya ntar lagi pandemi ini akan berubah menjadi endemik. Tapi hari ini aja kelihatannya masih ada sekitar 30-an ribu orang yang terpapar COVID. Dan meninggal masih ratusan Bapak Ibu. Oleh karena itu, pergerakan kita masih terbatas. Artinya terbatas, meskipun tadi kita lihat di televisi, kita lihat di media televisi, di kereta itu sudah tidak berlakukan lagi jaga jarak. Tapi masker itu masih harus tetap kita pakai. Memang kita bepergian naik pesawat, tidak lagi antigen dan PCR sepanjang kita sudah divaksinasi dengan lengkap. Tetapi kita harus tetap memakai masker. Dan sebaiknya memang kita tetap menjaga jarak agar kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini, meskipun katanya pandemi COVID-19 ini, terutama varian Omicron, tidak terlalu berbahaya, tapi itu tetap mengancam kita, apalagi kita yang sudah lansia, yang sudah punya komorbid. Jadi saya kira kita harus tetap berhati-hati, terutama kita harus tetap memakai masker. Oleh karena itu, pemerintah masih banyak aturan.
Dan aturan itu, terutama memakai masker tadi, harus kita patuhi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Apalagi kita batuk-batuk, sebaiknya kita tetap pakai masker meskipun di rumah sendiri. Bermasyarakat juga kita harus tetap menjaga jarak, apalagi kita beribadah di gereja. Kita harus mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan, sebagaimana dulu umat Israel patuh dan taat terhadap aturan dalam kitab Imamat. Menyiapkan roti sajian sebanyak 12, masing-masing 6 susun itu, memang dia tidak mempunyai nilai magis sendiri. Artinya kalau dia bukan 12, tidak akan punya makna. Kalau tidak 2 susun masing-masing 6, tidak punya makna. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Intinya di situ adalah apakah umat Israel taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan, Anda harus menyiapkan roti sajian sebanyak 12, masing-masing 6 susun, dan diletakkan di atas meja yang terbuat dari emas. Nah, itu harus ditaati oleh umat Israel. Bukan berarti kalau rotinya cuma 10, tidak ada maknanya. Bukan. Makna utamanya adalah kita harus taat kepada apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mengakhiri firman Tuhan ini, intinya adalah yang pertama, kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhanlah menciptakan segala sesuatu, termasuk kita manusia. Kalau Tuhan tidak menciptakan kita, kita tidak akan ada. Oleh karena itu, kita wajib memberikan yang terbaik kepada pencipta kita, kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus taat kepada aturan. Tadi sudah dikatakan, Tuhan menyatakan Anda harus menyiapkan 12 roti sajian dengan 2 susun masing-masing 6 dan diletakkan di atas emas meja. Nah, saat ini pun kita bergereja, ada aturan-aturan tertentu yang sudah ditetapkan oleh gereja. Misalnya kita harus pakai masker ke gereja itu minimal 12 tahun, maksimal 65 tahun. Nah, ketentuan-ketentuan ini memang harus kita penuhi karena itulah aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah harus ada sinergi antara pelayan, dalam hal ini presbiter, multimedia, satgas, dan semua yang terlibat dalam pelayanan dengan kita jemaat. Kalau masing-masing bertindak semaunya sendiri, pasti peribadahan itu tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan lancar, karenanya kita tidak akan diberkati. Oleh karena itu, ketiga aturan ini tadi, ketiga tatanan ini tadi, yang pertama memberikan yang terbaik, taat terhadap aturan, harus ada sinergi antara pelayan dan jemaat, itulah yang harus kita patuhi. Apabila itu kita sudah penuhi, pasti kita akan beroleh berkat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita naikkan doa kita. Kita berdoa syafaat. Ya Allah Bapa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami jemaat sektor pelayanan 11 boleh berkumpul, bersatu hati beribadah kepadamu, walaupun ibadah ini kami laksanakan secara virtual. Pada kesempatan ini Bapa, kami mengaku kepadamu bahwa kami belum seutuhnya menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kami masih sering hidup dengan mementingkan diri sendiri. Kami masih sering egois dan egosentris yang membuat kehadiran kami belum menjadi berkat bagi sesama. Ya Yesus yang penuh kasih, kami juga kurang memberlakukan kasih-Mu. Kami suka menggenggam berkat Tuhan erat-erat seorang diri, hanya karena rasa khawatir yang begitu besar di dalam hati kami. Padahal kami tahu dan sadar bahwa dalam setiap berkat yang Kau karuniakan kepada kami, di dalamnya ada berkat untuk orang lain yang Tuhan titipkan kepada kami. Dan berkat itu seharusnya kami salurkan kepada sesama kami yang membutuhkannya. Ampunilah kami ya Kristus, dan ajar kami untuk hidup di dalam kasih, sehingga kami tidak miskin kasih karunia, dan selalu peduli akan sesama, terutama saudara sepersekutuan. Ya Roh Kudus, Engkau yang mengenal hati kami, Engkau sanggup memisahkan hati dan pikiran kami, sehingga Engkau tahu apapun yang ada di lubuk hati kami. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami hidup dengan mengasihi Tuhan dan sesama seperti kehendak-Mu. Bapa, kami doakan bangsa kami, bangsa Indonesia, agar Engkau memberkati seluruh pemimpin yang terlibat, agar apapun yang mereka perbuat berguna, bermanfaat bagi kami seluruh rakyat. Kami doakan seluruh gereja di muka bumi, gereja kami GPB Jatipon, agar Engkau memberkati seluruh jemaat, semua fungsionaris. Engkau memberkati para pendeta kami, Bapak Pendeta Samuel Kerinda, Ibu Pendeta Ampriana Nguru, Bapak Pendeta Suripati, dan Ibu Pendeta Bogarsiwi beserta keluarganya. Kami juga doakan seluruh jemaat sektor 11 baik yang ikut beribadah maupun karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti ibadah. Kami doakan kesehatan, keluarga, kondisi ekonomi, pekerjaan dan pelayanan di sektor pelayanan 11. Anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, anak-anak yang mencari jodoh dan studi, juga dalam ujian mereka. Bapak, pada kesempatan ini kami juga doakan keluarga tuan rumah, Bapak Stephen Pati. Engkau berkati saudara kami Stephen Pati dalam kesehatan, pekerjaan dan pelayanannya. Kami juga doakan Ibu Lea dalam kesehatan dan pelayanannya. Anak terkasih Lois, yang sebentar lagi akan menghadapi ujian dan masuk perguruan tinggi tahun ini, juga Engkau berkati kesehatannya. Anak terkasih Saun, yang mau ujian, baik ujian online maupun offline, juga Engkau berkati kesehatannya. Anak terkasih Mika, yang saat ini sedang sakit matanya, dan sebentar lagi akan masuk ujian, baik ujian online maupun offline, agar Engkau tetap
menjaga dan merawat keluarga ini Bapak. Jemaat sektor pelayanan 11 yang saat ini sedang mengalami sakit, kami doakan Bapak Jeski Kojongian, anak Jason Kojongian, Ibu Leliwati Ludang, Ibu Penetua Argentin Mamuko, Opung Altar Siahaan, Opa Alex Tua Patinaya, Opa Hans Mantiri dalam pemulihan kesehatan yang saat ini berada di Manado, agar Engkau memberikan kesembuhan kepada semua saudara-saudara kami yang sakit ini. Kami juga doakan jemaat sektor pelayanan 11 yang sudah lansia, Oma Ludang, Oma Eli Mambo, Oma Dice Sekeon, Opa Rompas, Opa Mantiri, Opa Ongirwalu, Opa Alex Tua Patinaya, Oma Agnes Sampou, Oma Tin Zarnuzi, agar Engkau kiranya tetap menjaga dan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu kami yang sudah masuk dalam lansia. Bapak, saat ini juga kami doakan Saudara Hermin, anak terkasih Isabella Ludang, ia akan tes di sekolah kedinasan Universitas Pelita Harapan, agar Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan yang terbaik kepada anak kekasih kami ini, dan agar Engkau selalu memberkati mereka. Bapa, Engkau juga kiranya memberkati seluruh presbiter di sektor pelayanan 11, agar kerukunan dan kesatuan hati serta pikiran tetap terjalin dengan baik. Ya Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami, doa yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga. Berikanlah kepada kami makanan yang cukup pada hari ini, seperti kami, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pengucapan syukur. Umat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Allah. Firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberi.
Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kami bersyukur untuk kesediaan diri menjadi penebus dosa dunia. Sehingga di dalam lautan kasih-Mu, dosa-dosa kami dibenamkan, sehingga hidup kami penuh kasih karunia dan berkat. Kalau saat ini kami membawa persembahan syukur ke hadapan-Mu, itu tidak sebanding dengan kasih-Mu. Tetapi kami membawanya dengan kesadaran bahwa semuanya berasal dari anugerah kasih-Mu. Sehingga layak dan pantas Engkau menerima pemberian syukur kami, yang kami bawa dengan segenap hati dan cinta kami kepadamu. Kuduskan agar layak untuk dipergunakan bagi pekerjaan pelayanan-Mu di muka bumi ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Allah, pergilah, jalanilah panggilan dan pengutusan-Mu dengan penuh ketaatan. Persaksikanlah keselamatan yang daripada Tuhan melalui perkataan dan perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Ingat, teruslah hidup dalam pertobatan yang sungguh. Ku perlukan juru selamat agar jalanku sesat. Selalu harus ku rasakan Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Umat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran-Mu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Pak Vicky, langsung berdoa aja. Baik, kita berdoa. Benar Tuhan, ibadah pada malam hari ini sudah selesai, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan tetap mengikuti perintah-perintah Tuhan untuk membaca Alkitab pada pagi hari dan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Diaken Permanen Purba. Biarlah firman yang hidup boleh tertanam di dalam hati dan pikiran, boleh bertumbuh, berkembang, serta berbuah, serta membawa berkat untuk orang lain sesama hidup kami, dimanapun kami berada. Inilah doa permohonan dan syukur kami, yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Purba. Terima kasih Pak Purba. Terima kasih Pak Vicky, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa minggu depan hadir ya. Ya, Ibu Batara. Ibu Neti yang Tante Ina, terima kasih. So hadir. Tante Meti. Bapak Ibu, sebelum kita bincang lebih jauh, ada baiknya kita foto dulu. Kakak Luis sudah siap? Ini foto ini. Foto, Ya, Pak kita Purba. mau foto. Bagi Bapak Ibu yang masih pakai foto profile, dialihkan ke video. Kameranya tolong dihidupkan. Bu Joyce, silakan dihidupkan. Eci, Bilang dong satu Kali. Desi, nah Jessica kameranya agak ke bawah sedikit karena hanya jidatnya yang terlihat. Leliwati. Bu Leli, mari Jo. Sudah? Oke, kita siap ya. Kakak Luis hitungan ketiga. 1, 2, berikan wajah yang terbaik. Cheese. Kiss. Lagi. Lagi ya, udah Kakak Luis. Sekali lagi. Oke, hitungan ketiga. Gaya bebas. 1, 2. Ya, sudah. Oke. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Itu ada Stefan. Stefan Suhu. Ada Stefan Suhu tuh. Iya. Terlambatnya nanti. Semuanya. Terima kasih Pak Purba, semuanya. terima kasih banyak. terima kasih. Ya, sudah bisa live ya. Jadi Ica baru nongol. Terima kasih semua. Monggo Pak Purba. Saya izin live ya. Ya Pak Purba. Pak Purba makasih banyak ya. Tuhan Terima Ayo kasih Opa, semuanya. apa Terima kabar kasih Opa? Bunda. Terima kasih Mona. Terima kasih Pak Alex, Pak Purba. Opa Alex tuh. Hei Opa Alex, so sehat Kak Opa? Opa, Pak Alex. itu ada Tante Meti. Mau meron-ron kemana nih Opa? Semangat. Mau pergi kemana nih Opa? Kami itu persiapan hari Kamis. Kenapa Joy? Persiapan Sehat hari ya Opa. Kamis. Hari Kamis jam berapa? Nanti kasih itu link Zoom-nya. Nanti Itu mau masih kasih. Mona yang mimpin tuh tadi pengumuman. Tahu. Makanya Udah, pas udah ada kok. waduh, Udah, Mona aja. jangan. Jam 8 Nanda, jam 8. Ini kok. Udah ada di Berapa link persiapan? Zoom-nya. hari Karena Kamis jam 8. Tante Hari Meti. Kamis. Besok. Enggak. Saya ada 2 hari Kamis. Jam 8. Ibu Mama kok. Ada keluarga sama PKP. Tante Meti iya. biasa jam 6 Tante Mei. Biasanya jam 6 PKP atau jam Ya, PKP jam 6. lebih dulu. Tante Mi, Oke. ibu-ibu yang ada di sini mungkin hari Sabtu mau ikut Zoom wirausahawan itu bisa tuh itu buat roti. Boleh Cinnamon. tuh.
Boleh Iya, tuh, Jo. daftar dong ya, daftar. Daftar soalnya kan Daftar supaya dulu ya. oh, Oke, daftar. Siapa tahu Daftar dapat ya. hadiah. Hari Sabtu. Iya, maksudnya yang begitu-begitu. Daftar ya. Oke, siap. Oke. Tante selamat Mei. siang. Meti. Daftar ke Joyce. Daftar ke Meti. Joyce, toh. Kasih Mei. di Jangan lupa nih. grup sektor aja, Jo. Aku nanti Apa, iya, Mon? Nanti aku kasih di sektor ya. Mona yang mungkin. Tante Meti. Enggak, Tante Meti kok udah Enggak. kok. Nanti gantian sama Enggak, tadi Mona. masih Mona tuh, masih Mona. Mona aja. Jangan, Tante Meti dorang makanya kita marahin ntar dorang. Enak aja dorang. Mona aja, Mona. Stefan, hari Ya. Minggu harus diganti ya itu ya. Sudah pasti. Udah kok, udah aku bilangin. Opa ganteng. Opa Alex. Halo, Pak Alex. ada Pak Alex ya. Kita sapa-sapa dulu di sini, ngobrol-ngobrol, jangan dulu matiin. Halo Tante Ina. Kangen kan? Kangen gua. Kangen. Mana Meta? Tadi Tante Meti mau bilang Meti. Meta. Apa? Dada Kan beda-beda tipis. Ibu Mamuko. Daripada Mona, saya bilang Oma Mona kan lebih gawat. Tadi kira sama Oma Mona, no. Tadi kira mau jadi Oma. Udah 2 bulan. Ya, amin doain ya. Iya. Amin, lancar. Iya, amin. Lancar ya, Mon. Iya, Opa, I love you. Oma udah pasti mulai lama. Alex sama ganteng, Pak. Tante Mei jam 17.20 persiapannya. Hah? Berapa? 17.20. 17.20. Loh, jam berapa Oh, itu? Iya, aku udah kasih di sektor. 5:30. 5:30. 6 kurang. Ya, 5:30 kurang. Berarti harus standby 5:30, jam 5:15 ya. Iya, beres. Udah aku taruh di Nanti grup mau tuh. gantian ya Manta Meti ya. Iya. Wah. Gitu dong. Atur Jo. Atur Joma. Stephen so bilang, kapan matinya tak lagi? Om Roni bagaimana? Mon, Ya, Om Roni bagaimana? ah? Om Roni. Iya, Om Roni Kenapa, lagi Om? sakit, Opa. Lagi sakit. Oh, belum sembuh juga. Belum. Habis Opa juga sakit sih, makanya Iya, ikutan dia. dua-dua sakit deh. Opa juga sakit baru tadi. Baru tadi lepas kateter. Lepas kateter. 2 minggu. Waduh. Aduh. Mal nggak boleh banyak jalan dulu Opa kalau baru lepas kateter. Oh, ini kaki panjang, jalan terus. Opa Itu jangan dah. kemana-mana, Opa. Ya. Opa kaki ada 1000 Kang. Makanya berjalan terus. Jadi kaki 1000, no? Gak apa-apa, menikmati ya, Opa. Iya, yang penting Opa happy lah. Tetap sehat, tetap happy. Itu dah DP kunci. Opa soal apa tak kirim lagu? Biasanya Opa saya kirim lagu. Ya. Ada, Mona ada. Tiap Sudah, Jo. hari. Asal jangan salah kirim video ya Opa ya. Itu yang bahaya. Oh, kalau salah video dan itu semua bilang Tante Ina. Saya bilang Tante Ina napa Opa ada kirim video apa tuh? Opa punya obat. Nah, Mana? ini Mana? Astaga. obatnya? Udah banyak ya. obat semua. Aduh, kayak Anggap aja permen. itu permen. Kayak Permen itu. betul. Yo. Betul, permen. Itu baru obat herbal, belum obat dokter lagi. Aduh. Astaga. Astaga. Mar boleh minum banyak, Tante Ina? Harus minum banyak. Oh, boleh, no, bagus, no, asal minum banyak. Kalau obat banyak, minum banyak air putih. Iya. Air putih loh, Pak. Bukan Jangan air banyak. warna. Oh, nih boleh lagi air warna udah nggak boleh. Opa, Keras. air putih tapi bukan berbau ya, Opa. Air putih ya. Bir. Air kata-kata yang dari Ambon, air kata-kata. Iya. Apalagi air kata-kata dari Ambon tuh keras banget loh. Sudah, Jo.